batu tinggi dalam sekadau. Nampak bila hari kemarau. Aku tidur tenigau-nigau. Pedai ngonang abo di rantau. Oh, 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 ama pantau sida nganu aku ngapai pia. Oh, 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 ama pantau sida nganu aku ngapai pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Salma dari Sekolah SMP Negeri 1 Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Sekadau, yakni yang berjudul Batu Tinggi. Karangan Raffi Firdayati, cerita rakyat tahun 2013. Zaman dahulu di Sekadau tepatnya, di sebuah kampung yang ramai dan tentram, hiduplah seorang pria kaya raya. Karena kekayaannya, ia menjadi seorang yang sombong. Kesombongannya semakin menjadi jika bertemu dengan orang-orang yang ada di bawahnya, yaitu orang-orang miskin. Orang itu bernama Semain. Di kampung yang indah itu hidup juga seorang yang sangat miskin. Ia bernama Asikin. Karena ia sangat miskin, ia sering direndahkan oleh orang-orang yang lebih mapan dari hidupnya. Ia hidup sebatang kara dan tinggal di gubuk yang tidak layak lagi. Pada suatu hari, pria kaya itu mengumumkan sebuah pengumuman. Pengumuman itu berisi tentang acara pesta. Ia pun mengumpulkan semua masyarakat kampung. Hei orang-orang kampung, berkumpullah. Aku ingin menyampaikan sebuah pengumuman. Teriak Semain di tengah kampung. Hah? Pengumuman? Pengumuman apa? Tanya warga lain. Entahlah, daripada kita penasaran, lebih baik kita ke sana. Ajak seorang warga lain. Semua orang sudah berkumpul di tempat itu. Semain pun menyampaikan pengumumannya. Aku akan mengadakan pesta bagi kalian semua. Datanglah ke pesta di rumahku malam ini. Teriak Semain. Di tengah keramaian masyarakat itu terlihat salah seorang warga yang miskin. Di dalam hatinya ia berkata, pesta, semua orang boleh ikut. Baru kali ini ada orang kaya yang mengundang masyarakat miskin sepertiku. Aku harus ikut pesta itu malam ini. Malam pun tiba. Jalanan kampung begitu sepi. Karena semua masyarakat sudah pergi ke pesta. Ia pun menelusuri jalan kampung sendirian. Tapi nyatanya ia tidak sendirian. Ia membawa hewan peliharaannya ke pesta itu. Sesampainya di tempat pesta, bukannya disambut dengan baik. Ia malah ditertawakan oleh semua tamu di pesta. Lihat dia membawa hewan peliharaannya yang jelek seperti itu ke pesta ini. Ucap seorang tamu di pesta. Kenapa membawa hewan peliharaan yang jelek seperti itu ke sini? Tanya warga lain. Kenapa kalian menertawakanku? Ada apa? Tanya Asikin heran. Menurut kepercayaan masyarakat Sekadau, orang tidak boleh menertawakan hewan. Jika ada yang melanggar pantangan itu, sebuah musibah atau bencana akan terjadi. Dengan rasa kecewa, Asikin pun pergi meninggalkan pesta. Sebelum pergi, Asikin sempat berkata, terkutuklah kalian yang telah menertawakan hewan peliharaanku.
menjadi batu, teriak Asikin. Hah? Kamu mengutuk kami? Apakah kutukan itu akan terkabul? Mereka malah mengejek Asikin. Tiba-tiba terdengar suara lilintang yang sangat kuat. Padahal tidak ada hujan, tidak ada angin. Lihatlah apa yang akan terjadi pada kalian. Asikin lalu pergi dan meninggalkan pesta. Apakah kita harus mempercayai omongannya? Tanya warga lain mulai cemas. Kurasa tidak. Kata yang lainnya sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah tak lama ia pergi, cuaca di kampung itu mulai menjadi buruk. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba jadi begini? Tanya warga lain. Iya, ada apa? Apa yang akan terjadi pada kita? Tanya yang lain. Apakah kutukan Asikin akan terjadi pada kita? Tanya yang lain. Kamu ini asal ngomong saja. Mana mungkin dia bisa mengutuk kita? Ternyata masih ada yang tak percaya dengan kutukan itu. Mereka yang percaya merasakan ketakutan dan menyesali perbuatannya itu. Tak lama kemudian, perlahan-lahan kampung dan penduduknya berubah menjadi batu. Mereka sangat menyesali perbuatannya itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Setelah kejadian itu, kampung itu diberi nama Batu Tinggi. Sampai sekarang kita masih dapat melihat keadaan kampung yang telah berubah menjadi batu. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh merendahkan orang lain. Karena bagaimanapun juga kita ini sama di mata Tuhan. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Dan kita tidak boleh mengolok atau mengejek makhluk ciptaan Tuhan. Karena dengan mengolok dan mengejek sama saja kita mengejek penciptanya. Nah teman-teman, Batu Tinggi ini juga adalah salah satu objek wisata yang sangat digemari di Sekadau. Dan kadang batu tinggi ini akan timbul jika kemarau panjang. Ikan teri, ikan tenggiri dimasak di kuali bukan di panci. Inilah kisah Batu Tinggi. Semoga yang menonton terhibur hati. Sekian cerita dari Nazwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.